semuanya, semoga dari kondisi ini kalian tetap sehat ya, tetap stay di rumah. Izin memperkenalkan diri, tapi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Mukti Setiawan dengan NPM 205 305 303 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai filsafat, yang kedua pengertian filsafat. Yang pertama pengertian filsafat. Filsafat apa ya? Filsafat istilah dari secara etimologis merupakan pandanan kata falsafah dari bahasa Arab. Yang kedua dari bahasa Inggris yaitu filosofi, yang juga ada perkataan dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang merujuk atau majemuk tersusun dari kata philos atau pilihan yang berarti kekasih, sahabat, mencintai. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmah, atau mencintai pengetahuan. Cinta secara luas, cinta pengertiannya sangatlah luas. Sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, berbeda-beda dari yang lainnya. Saya mempunyai istilah dari filosofi yang pertama kali digunakan oleh Bapak Pitagoras. Begini katanya. Pitagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Langsung Bapak Pitagoras menjawab dengan rendah hati, "Saya hanyalah filosofos, yaitu mencintai pengetahuan." Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, yaitu pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dikategorikan dengan dua cara apa saja, yaitu deduktif dan induktif. Selanjutnya, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem dengan kesatuan bagian yang saling terhubung, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu. Sila Pancasila merupakan sistem filsafat pada hakikatnya suatu kesatuan yang organis, artinya sila-sila kemanusiaan itu saling mengkualifikasikan, atau pemikiran itu terkadang yang berhubungan langsung dengan nilai-nilai tersebut dengan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada 3 filsafat pengertian yang harus kita pahami. Yang pertama, filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Yang kedua, filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang terakhir, filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti secara praktis.
Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat yang dalam arti produk sebagai pandangan hidup dalam arti yang praktis. Filsafat Pancasila itu sudah mengatur kita dalam berpedoman dalam kehidupan, perilaku, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Indonesia apa sih? Pengertian Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dari pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila juga didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila. Ada dua kemukaan tentang Pancasila sebagai filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani mengatakan Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Menurut Notonegoro juga berbeda. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yang tentang hakikat dari Pancasila itu sendiri. Ciri sistem filsafat Pancasila itu apa aja? Ada dua, yaitu sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh yang tidak akan terpisahkan. Yang kedua ada susunan Pancasila dengan suatu sistem bulat dan utuh digambarkan sebagai berikut. Yang selanjutnya ada inti-inti sila Pancasila meliputi yang pertama ada ketuhanan manusia satu rakyat adil. Tuhan yaitu sebagai kuasa prima atau kuasa yang mutlak. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang individu dan atau makhluk sosial. Yang ketiga ada satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Selanjutnya ada rakyat, yaitu unsur mutlak negara yang wajib ada pada negara. Yang terakhir ada adil. Keadilan kepada diri sendiri maupun orang lain yang menjadi haknya itu adil. Ya, selanjutnya membahas Pancasila sebagai filsafat, mengungkapkan konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi aspek yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Dengan bunyi Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cintai negeri kita, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan uang di negeri orang. Mari cintailah negeri kita, mari hargai orang lain, supaya ketoleransian ini yang mencakup kebinekaan tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu jua, menjadi harmonis dan menjadi satu. Thank you. Sekian pemaparan materi yang saya berikan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.